Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Mariatun. Saya guru pendidikan agama Islam di SD 186 Bengkulu Utara sekaligus calon guru penggerak angkatan 7. Hari ini Selasa tanggal 7 bulan Maret 2023, saya akan melakukan pendampingan oleh Bapak pengajar praktik saya, yaitu Bapak Saiful Anwar SPD. Pada kesempatan ini kita akan melakukan pendampingan individu 3, dan sebelumnya saya ucapkan selamat berjumpa kepada Ibu, dan saya akan menanyakan kabar Ibu. Gimana kabar Ibu? Baik-baik saja? Alhamdulillah baik, Pak. Dan sehat-sehat ya. Nah, sekarang kita langsung saja Bu, karena mengingat waktu juga ya kan, kita akan melaksanakan coaching terkait dengan apa yang sudah kita lakukan. Dan sebelumnya di sini saya akan menyampaikan dulu tema-tema pendampingan dan tujuan atau fokus pendampingan kita pada kesempatan ini. Yang pertama yaitu tentang refleksi, ya, ada feedback 360 derajat yang sudah kita pelajari, yang mana di situ yang berkaitan dengan survei kemarin kan, ada yang sudah lembaran survei yang sudah kita sampaikan dengan para sekolah, dengan teman-teman yang kemarin yang kita kan refleksi tentang hasil survei tersebut. Nah, selanjutnya itu tentang penerapan KSP, penerapan itu yang sudah dipelajari, sekaligus pembahasan tentang bagaimana tahapan-tahapan bagja yang sudah dibahas di saat karya kedua beberapa hari yang lalu. Itu fokus kita, yang mana temanya itu adalah implementasi pembelajaran yang berpihak kepada murid gitu ya. Sudah siap ya Bu ya? Siap Pak. Nah, untuk sementara ini kalau memang sudah siap, coba lihat dulu. Yang pertama yaitu tentang refleksi ya Bu ya. Iya. Nah, jadi di sini saya mohon bantuan Ibu untuk memberikan sedikit keterangan tentang hasil survei yang sudah dilaksanakan beberapa waktu lalu. Itu termasuk dari kepala sekolah, dari teman sejawat, dan juga murid. Itu boleh Ibu ceritakan kepada saya. Baik, terima kasih Pak atas kedatangannya. Di sini saya juga akan memaparkan sedikit tentang refleksi hasil survei yang telah saya berikan kepada kepala sekolah, 5 rekan sejawat dan 5 murid. Dari jawaban dari kepala sekolah, berdasarkan hasil umpan balik yang diberikan oleh kepala sekolah kepada saya, yaitu perlu adanya pendekatan kepada wali murid, yang mana agar pembelajaran terhadap murid itu lebih meningkat, walaupun saya hanya sebagai guru agama di sini, karena yang setiap hari yang bertemu dengan anak itu adalah wali kelas. Jadi walaupun saya ini guru agama, saya juga dianjurkan untuk pendekatan kepada wali murid. Selanjutnya yaitu rekan sejawat. Di sini setelah dari isian umpan balik yang diberikan 5 responden rekan sejawat saya, dapat dikatakan hasilnya bervariasi. Namun umpan balik yang diberikan menjadi masukan yang positif bagi saya, sehingga saya mampu mempertahankan apa yang sudah saya lakukan dan mampu berkolaborasi yang lebih baik lagi terhadap rekan sejawat. Dan yang terakhir yaitu refleksi saya terhadap dari murid ya Pak ya. Dari hasil isian umpan balik yang dilakukan oleh 5 murid, saya simpulkan bahwa proses pembelajaran itu harus sesuai dengan kebutuhan murid, dan yang perlu saya tingkatkan adalah sepertinya sama dengan umpan balik dari kepala sekolah, yaitu menjalin komunikasi ataupun pendekatan terhadap wali murid untuk membahas hasil belajar murid. Jadi ketika saya membaca hasil umpan balik itu, pada poin itu yang kurang penilaiannya terhadap saya. Mungkin itu Pak. Artinya setelah itu melakukan menyebarkan rubrik survei terhadap diri kita sendiri, itu Ibu sudah menemukan kekurangan-kekurangan yang ada pada diri. Nah, selanjutnya rencana Ibu untuk mengatasi itu? Rencana kedepannya ya, karena di sini saya sebagai guru agama banyak ada kegiatan-kegiatan pembiasaan yang saya lakukan. Nah, kedepannya saya akan, yang pertama itu saya akan lebih membuka komunikasi atau pendekatan kepada
wali murid mengenai pembelajaran dan atau proses pembelajaran tentang murid-murid yang sudah dipelajari di sekolah. Jika ada sesuatu yang dibutuhkan atau memang ada yang diperlukan dari murid, itu akan saya konsultasikan atau komunikasikan kepada orang tua murid. Iya. Artinya yang titik poinnya adalah ada di komunikasi ya Bu ya. Komunikasi kepada semua pihak untuk meningkatkan kompetensi kita sebagai guru penggerak. Iya Pak. Ya oke, itu menurut saya sangat bagus sekali. Mudah-mudahan itu bisa Ibu laksanakan ke depannya. Tapi saran saya juga jangan sampai kekurangan-kekurangan itu kita menjadi lemah ya. Tapi justru dengan kekurangan itu kita menjadi bangkit semangat untuk lebih antusias lagi untuk membangun negeri ini melalui pembelajaran yang sangat bermakna. Iya, Pak, siap. Baik Ibu, selanjutnya kita masuk pada penerapan pembelajaran yang KSE ya Bu ya. Iya Pak. Nah di sini Ibu sudah mempelajari modul 2T2 ya? Alhamdulillah sudah Pak. Iya, Untuk pemahaman nanti siang Pak. Iya. Kira-kira yang sudah Ibu pelajari di modul 2T2 itu kalau boleh sedikit saya tahu sebelum masuk kepada pemahaman nanti. Oh iya. Pada modul 2.2 saya sudah mempelajari tentang pembelajaran sosial emosional. Pembelajaran KSE ini atau disingkat dengan kompetensi sosial emosional itu adalah pembelajaran yang dilakukan secara kolaborasi oleh seluruh komunitas sekolah dengan tujuan yaitu untuk memberikan pemahaman, penghayatan, dan kemampuan dalam mengelola emosi, menetapkan dan mencapai tujuan positif, merasakan dan menunjukkan empati kepada orang lain, membangun dan mempertahankan hubungan yang positif, dan membuat keputusan yang bertanggung jawab. KSE itu ada 5 poin atau strategi. Yang pertama yaitu kesadaran diri, yang kedua manajemen diri, kesadaran sosial, keterampilan berelasi, dan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Itu yang saya dapatkan pada modul 2.2. Iya. Sekarang rencananya apa Bu untuk pembelajaran yang berkaitan dengan KSE tersebut? Kalau sekarang saya baru merencanakan untuk pembelajaran KSE itu masih dalam proses Pak. Karena ini kan karena baru dipelajari. Ternyata pembelajaran KSE itu sudah ada pada diri seorang guru termasuk saya, tetapi kami tidak tahu ternyata itu KSE gitu Pak. Jadi masih dalam proses. Ternyata apa yang kami lakukan pada pembelajaran itu sudah melakukan pembiasaan kompetensi sosial emosi. Berarti itu baru masih dalam proses, artinya proses administrasi atau proses dalam pengembangan Bu? Proses dalam pengembangan Pak. Artinya dalam bentuk administrasi sudah Ibu lakukan ya? Kalau administrasi baru sedikit Pak, belum sedikit, ya? semuanya. Maksudnya sedikit itu indikatornya atau? Indikatornya yang ada di RBP itu kan setidaknya dimasukkan pada kegiatan pembelajaran. Berarti baru untuk penerapannya belum ya Bu ya? Iya belum Pak. Penerapannya belum. Baik. Sekarang kita lanjut ke yang berikutnya tentang hasil lokakarya yang kemarin Bu. Nah ini kan ada yang dibahas tentang Bagja kemarin. Iya betul. Itu berdasarkan hasil lokakarya itu kira-kira apa yang membuat Ibu bisa melaksanakan misalnya seperti metode yang direncanakan itu apa terkait dengan yang sudah kita bahas tentang tahapan Bagja lah kira-kira seperti itu. Ya saya sudah mulai menerapkan tahapan Bagja karena sesuai dengan tahapan Bagja itu sendiri. Bagja itu membuat pertanyaan, ambil pelajaran, gali mimpi, jabarkan rencana, dan atur eksekusi. Itu penerapannya itu bisa dilakukan pada kegiatan proses pembelajaran. Karena dari tahapan Bagja itu kita dapat melakukan suatu kegiatan yang bisa terstruktur. Jadi dari bagaimana buat pertanyaan itu seperti bagaimana, ambil pelajarannya itu seperti apa, gali mimpi yang seperti apa yang mau digali gitu, jabarkan rencana yang seperti apa yang akan kita jabarkan, dan atur eksekusi seperti itu Pak. Iya. Dalam melaksanakan tuh biasanya kan apapun kegiatan tuh biasanya kan ada tantangannya Bu ya. Iya, Nah pasti, dalam Pak. Ibu menghadapi dalam Ibu melaksanakan tahapan Bagja itu kira-kira ada nggak tantangan-tantangan yang Ibu hadapi? Oh sangat banyak Pak kalau tantangan. Salah satunya kalau tantangannya di sini mungkin saya Pak ya lebih giat lagi dalam belajar, dalam menerapkan tahapan Bagja karena sesuai dengan kondisi satuan pendidikan kami yang mana kesulitan dalam sinyal, listrik mati. Jadi ketika kami ingin menerapkan tahapan Bagja, bukannya kami tidak ingin menjadi seorang guru yang pantas untuk teknologi, memanfaatkan teknologi, tetapi
karena keadaan satuan di sini yaitu susah sinyal dan listrik menjadi tantangan buat saya. Jadi harus mempersiapkan betul-betul sebelum kami dalam proses pembelajaran gitu, Pak. Itu lebih ke arah teknis ya, Bu, ya. Iya, Pak. Teknis pelaksanaan. Kalau cara yang lain-lain mungkin tidak ada masalah ya, Bu, ya. Insya Allah. Kalau yang sangat menantang itu ya lapangan di lapangan itu terkait dengan infrastruktur mungkin, Bu, ya. Iya, Pak. Oke. Jadi di sini saya merasa Ibu sudah banyak melakukan perubahan dan saya juga berharap apapun yang menjadi tantangan itu harus dihadapi ya, Bu, ya. Bukan tantangan itu kita jadikan sebagai untuk menghindar, karena semakin kita menghindar maka tantangan itu akan semakin mengejar kita. Makanya tantangan itu tidak bisa dihindari, tetapi tantangan itu harus kita hadapi dan harus kita selesaikan. Dengan kita menyelesaikan tantangan itu, insya Allah mudah-mudahan kita akan menjadi insan yang lebih bermakna bagi orang lain, karena menjadi kuat seperti itu. Baik, yang selanjutnya dari hal-hal yang sudah pernah Ibu lakukan, kebaikan-kebaikan atau praktik-praktik baik atau budaya-budaya positif yang sudah Ibu lakukan di lingkungan sekitar, dalam hal ini sekolah, mungkin ada hal-hal yang menurut Ibu perlu ditingkatkan atau perlu diperbaiki. Nah, kira-kira pihak-pihak yang perlu dilibatkan juga mungkin bisa Ibu sampaikan yang bisa membantu untuk memperbaiki itu gitu. Untuk pelaksanaan atau menerapkan sesuatu budaya positif itu, karena ini di lingkungan sekolah, otomatis yang perlu dilibatkan itu kepala sekolah, rekan sejawat, rekan guru, dan yang pastinya murid itu sendiri yang harus terlibat di dalam. Kalau untuk peningkatan yang perlu saya tingkatkan mungkin kolaborasi, Pak. Kalau kolaborasi antar rekan sejawat, kolaborasi bersama dengan murid mungkin perlu ditingkatkan. Termasuk juga dengan pihak wali murid atau orang tua Iya. ya, mungkin gitu ya. Iya, Pak. Baik Ibu, nah ini di dalam refleksi terhadap pendampingan hari ini kita sudah masuk pada babak akhir ya, gitu ya. Ini kira-kira apa kira-kira hal yang paling menarik menurut Ibu pada hari ini, dan juga mungkin untuk kita ke depannya seperti apa? Misalnya ada hal-hal yang menarik hari ini apa, terus ada yang untuk ke depannya yang perlu kita pertahankan atau kita perbaiki, kira-kira apa itu menurut pandangan Ibu itu? Kalau menurut pandangan saya, hal yang paling menarik pada hari ini itu proses pendampingannya. Itu saya bisa merefleksikan hasil umpan balik saya dengan cara berkomunikasi secara langsung kepada pengajar praktik dengan tatap muka. Karena kita bertemu pendamping atau pendampingan itu biasanya kan 1 bulan sekali. Jadi kegiatan yang di sekolah saya bisa ungkapkan, kayak saya bisa komunikasikan kepada pengajar praktik dalam sebulan sekali ini. Jadi saya sangat menarik karena apa yang saya lakukan di sebulan setelah pendampingan 2, saya bisa menyampaikan kepada Bapak sebagai pengajar praktik, dan Bapak pun memberi kesempatan kepada saya untuk menjawab sesuai dengan kemampuan saya, sehingga itu membuat saya sangat menarik karena bisa ketika kita berbicara, kita bercurhat ya, kira-kira bagaimana dengan kondisi kita di lingkungan sekolah, ternyata umpan baliknya sangat baik yang diberikan. Artinya pembicaraan itu dinilai menyambung lah, Iya. ya, tidak ada yang keluar daripada ya. Baik Ibu, mudah-mudahan apapun yang kita lakukan pada hari ini betul-betul semuanya akan bernilai positif, baik bagi diri saya sendiri maupun bagi diri Ibu, yang mana tujuannya adalah untuk diimplementasikan kepada lingkungan sekitar kita, terutama para siswa ya, Bu, ya. Karena memang kita dalam mengikuti program pendidikan guru penggerak ini memang lebih diorientasikan kepada keberpihakan kepada siswa begitu. Nah, selanjutnya Ibu, mungkin sebelum kita tutup kegiatan coaching pada kesempatan ini, pertama saya ingin melakukan penguatan terhadap Ibu. Apapun semua yang sudah Ibu lakukan di dalam kegiatan dari awal sampai hari ini itu cukup baik, dan itu memang perlu ditingkatkan sebaik mungkin, karena kalau bukan kita siapa lagi begitu. Jadi dan tidak semua orang juga mendapatkan kesempatan seperti yang kita dapatkan pada kesempatan ini. Nah, maka dari itu Ibu harus tetap bersemangat meskipun tantangan ataupun kendala-kendala yang dihadapi di lapangan itu juga beragam, tapi kita yakin dan percayalah bahwa bukan hanya kita yang menghadapi tantangan itu.
dan kita harus tetap tegar, kita harus tetap kuat dalam melaksanakan itu, karena itu memang ciri khas daripada seorang guru penggerak yang tidak mudah menyerah dalam melakukan segala sesuatunya. Baik, sebelum kita akhiri, saya ingin mengingatkan kembali bahwa terkait dengan RPP yang disusun itu adalah RPP yang ada unsur diferensiasinya ya Ibu ya. Iya Pak. Dan nanti kita kalau boleh saya nanti akan minta itu filenya dan akan kita cek dulu sebelum kita melakukan kegiatan di lapangan. Iya Pak. Nah, nanti penerapan RPP tersebut itu akan kita lakukan di saat pendampingan keempat ya. Keempat artinya RPP itu betul-betul dipersiapkan yang ada unsur diferensiasinya, bila perlu ya digabung dengan kompetensi sosial emosional gitu ya, tapi sekiranya kalau tidak ya juga tidak apa-apa, dan dibuat minta tolong durasinya hanya 2 jam pelajaran. Nah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk mengingatkan kembali, dan sebelum saya tutup mungkin ada yang Ibu mau sampaikan. Berarti untuk PI 4 besok kami disuruh melaksanakan proses pembelajaran yang didampingi oleh PP gitu Pak? Iya betul, jadi nanti itu kita akan melakukan, kalau istilah itu teaching gitu ya, tapi bukan teaching. Kalau teaching kan durasinya itu dipersingkat gitu ya, kayak simulasi. Kali ini memang betul-betul belajar, betul-betul menerapkan, melaksanakan RPP itu di kelas gitu. Nah kalau kelas nanti itu terserah sama Ibu aja, kelas yang mana yang menurut Ibu sesuai dengan RPP yang dibuat. Jadi ada 2 jam pelajaran gitu kan situ. Cukup itu aja ya Bu ya. Cukup, Pak. Kalau begitu saya terima kasih banyak kepada Ibu yang telah berkenan dilakukan pendampingan pada hari ini. Mudah-mudahan semuanya bisa menjadikan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat. Dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini saya sudah melakukan pendampingan 3 yang didampingi oleh Bapak pengajar praktik Bapak Saiful Anwar SPD. Terima kasih sudah mendampingi saya, sudah memberi masukan dan penguatan kepada saya sebagai calon guru penggerak di angkatan 7 ini di SD Negeri 186. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.